Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar saudara selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, sebelum kita memberikan komentar terhadap video ini, terlebih dahulu kita simak cuplikan berikut ini. Shalom alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas tentang Ustadz Abdul Somad, sang penghina Kristen yang gak ketangkep-tangkep dari dulu. Nah, apa yang saya mau bahas? Hari ini yang saya mau bahas bagaimana saya mendengar kabar bahwa Ustadz Abdul Somad ternyata udah murtad guys. Loh, iya, nggak salah dengar, Ustadz Abdul Somad udah murtad. Daripada kalian semuanya penasaran, oke, sekarang kita langsung nonton aja buktinya ya. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun, sehingga hidup berukun. Semoga turun rahmat dari Allahu Ahad, hingga hidup selamat. Dari video itu kita akhirnya tahu bahwa Ustadz Abdul Somad ternyata merayakan ulang tahunnya bersama dengan istri pucuknya yang 19 tahun nih guys. Lebih pucuk dari istri saya, padahal saya lebih muda dari Ustadz Abdul Somad. Tapi itu bukan masalah lah. Bagaimana Ustadz Abdul Somad rayakan ulang tahun nih sama istri barunya. Dan ini kenapa menjadi bukti bahwa dirinya murtad? Ya teman-teman tahu sendirilah bahwa Ustadz Abdul Somad ini sendiri mengajarkan bahwa orang Islam itu tidak boleh merayakan ulang tahun. Barang siapa yang merayakan ulang tahun, maka dirinya murtad. Dan ini bukan opini saya, ini perkataan dari Ustadz Abdul Somad sendiri. Bahkan dia menyanyikan lagu begini, dirubah ya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Kan versi orinya gitu. Tapi Ustadz Abdul Somad plesetin nih, lagunya jadi gini. Selamat murtad, selamat murtad. Kenapa? Karena orang yang merayakan ulang tahun, menurut Ustadz Abdul Somad, dia sudah murtad. Lah ini dia merayakan sendiri hari ulang tahunnya bersama istrinya. Mungkin ya, istri baru itu berakibat kepada ajaran yang baru. Sebab yang tadinya lagu selamat ulang tahun dirubah jadi selamat murtad. Nah itu kafir. Tapi kalau nadanya dirubah ke Arab-Araban nggak jadi kafir guys. Seperti lagu tadi. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Nah, sama selamat ulang tahunnya tapi dirubah ke Arab-Araban. Jadinya apa? Jadinya itu lagu nggak kafir guys. Ya tapi kita lihat sendirilah ajaran Ustadz Abdul Somad yang bagaimana beliau mengatakan. Kira-kira begitulah ya guys ya. Mungkin Ustadz Abdul Somad lain kali kalau mau mengajar sesuatu bisa dipertimbangkan sendiri. Jangan sampai mengajarkan A tapi dilakukan sendiri. Itu pernah terjadi di zaman Tuhan Yesus. Itu adalah orang-orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat keempat dikatakan mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Orang Farisi memberi ajaran A, bilang kepada umatnya jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Mereka sendiri nggak lakukan aturan itu. Nah, itulah orang Farisi yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Kita sebagai pengajar, teman-teman, sebaiknya kita mengajarkan sesuatu, tapi kita juga melakukan ajaran itu. Jangan melarang selamat ulang tahun, merayakan ulang tahun, ternyata kita sendiri yang merayakan. Teman-teman, itulah dia video Ustadz Abdul Somad saat ia merayakan ulang tahunnya sendiri. Nah, teman-teman, pernah Ustadz Abdul Somad ini, ia memplesetkan kalimat ucapan selamat ulang tahun menjadi selamat murtad, selamat murtad. Ya, sekali lagi kita dengar ucapan Ustadz si pengucat salib ini berikut ini. Itulah dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton, video cuplikan tadi. Bagaimana seorang ustadz ini berusaha untuk menjelekkan kekristenan. Sang ustadz ini adalah ustadz yang pernah menghina salib, yang mengatakan di dalam salib ada jin kafir, kata beliau ya teman-teman. Tapi hingga pada hari ini orang ini belum diproses juga. Dan bahkan kalau kita lihat barusan, yaitu ceramahnya, itu pun menyudutkan kekristenan ya. Kita sebagai pemimpin aturannya ya boleh menyampaikan kebenaran,
tanpa menjelekkan agama orang lain. Inilah yang dikatakan yaitu strategi ataupun yang dikatakan adab dalam berceramah. Sama seperti saya dalam berkhotbah, dalam menyampaikan firman Tuhan. Saya sampaikan kebenaran firman Tuhan itu tanpa menyudutkan ataupun menjelekkan agama orang lain ataupun kelompok-kelompok tertentu. Inilah seharusnya yang perlu dipahami oleh seorang pemimpin. Ya, teman-teman. Jadi itu dia, kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, bahwa begitu mengerikan apabila mereka nanti dibangkitkan, mereka lihat di sekitar mereka ada orang-orang Kristen, katanya ya. Padahal saudara, justru kalau kita belajar lagi tentang kebenaran, bahwa kita sebagai orang-orang Kristen pun punya pengajaran yang mungkin berbeda juga dengan mereka. Tapi kita tidak menjelekkan. Bagaimana kita di dalam kekristenan diajari bahwa nanti orang-orang percaya kepada Yesus, mereka akan dibangkitkan nanti. Dan mereka dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Sedangkan orang-orang jahat, mereka akan dibangkitkan untuk penghukuman kekal abadi di neraka. Nah, saudara, tetapi suatu jaminan yang luar biasa apabila kita percaya kepada Yesus yang pernah dihina oleh seorang Ustadz Abdul Somad, maka kita akan pasti diselamatkan. Inilah yang dikatakan kabar baik, kabar gembira yang perlu kita pertahankan dan juga yang perlu kita beritakan kepada orang-orang banyak. Yang mana di dalamnya bercerita tentang suatu kepastian keselamatan. Dan memang di Alkitab datanya ada. Yesus katakan, kalau kau percaya kepadaku, maka engkau akan selamat. Dan setelah itu kita wajib melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dikehendaki oleh Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Jadi gak ada sebenarnya di dalamnya yang perlu kita hina. Bahkan ajaran Tuhan Yesus itu adalah ajaran kasih. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi adalah suatu kebanggaan kalau kita ini sebagai orang-orang percaya dibangkitkan, ya, bersama dengan orang Kristen lainnya adalah suatu kebanggaan. Tetapi tidak cukup hanya di situ. Yang paling utama adalah apakah kita nanti selamat? Itu yang paling penting, ya. Yang paling penting apakah kita selamat ataukah hanya dibangkitkan? Apakah kita dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal ataukah kita dibangkitkan untuk penghukuman? Tapi di dalam kekristenan suatu kepastian bahwa orang percaya kepada Yesus, orang yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran, maka mereka akan dibangkitkan pada akhir zaman dan mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kematian tidak lagi berkuasa atas orang itu dan mereka akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga. Ya. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi inilah video yang saya bagikan. Kiranya video ini boleh memberkati kita dan video ini menambah wawasan kita. Dan mari kita sebagai pemimpin, sebagai dimanapun kita bekerja, milikilah integritas. Apa yang kita ucapkan terlebih dahulu kita harus melakukannya. Tuhan memberkati kita. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.